Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Jumat 20 November 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari dunia internasional. Amerika Serikat kembali memberikan dukungannya terkait pembangunan permukiman Israel. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memberikan angin legitimasi terhadap penjajah Israel dalam membangun permukimannya. Berikut berita selengkapnya. Seorang pemimpin Palestina, Kamis 19 November 2020 mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memiliki tujuan dalam kunjungannya ke permukiman Israel tersebut. Seperti yang dilansir oleh laman situs aa.com.tr, Kamis 19 November 2020. Tujuan dari kunjungan itu adalah upaya legitimasi permukiman ilegal Israel. Tokoh Palestina Wasil Abu Yusuf dalam wawancaranya dengan Anadolu Turki mengatakan bahwa Menteri Amerika Serikat ini berupaya mengatakan bahwa keputusan untuk melegitimasi permukiman adalah sah, meskipun Trump memiliki kekalahan dalam pemilu Amerika Serikat. Pada 19 November tahun lalu, Washington mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Abu Yusuf menyebutkan bahwa Palestina telah memberikan berkas lengkap ke Mahkamah Pidana Internasional terkait permukiman Israel. Abu Yusuf menambahkan bahwa seluruh orang berpartisipasi dalam permukiman Israel dan mengakui partisipasinya di dalam kejahatan itu. Pada tanggal 25 Maret 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui secara resmi kedaulatan penjajah Israel di dataran tinggi Golan, daerah yang dijajah oleh Zionis Israel dari Syria pada tahun 1967. Beranjak ke kabar selanjutnya, virus corona terus menyebar dan memakan korban di seluruh dunia. Hal ini juga terjadi di kamp-kamp pengungsian Palestina di Lebanon. Angka kasus positif virus corona di kawasan tersebut telah mencapai lebih dari 2.000 orang sejak awal pandemi di Lebanon. Kepada Bidang Kesehatan Lembaga PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA, Abdul Sana'a, mengatakan bahwa 2.695 kasus virus corona tercatat di kamp-kamp pengungsian Palestina dan kawasan tempat tinggal Palestina di Lebanon. Seperti yang dilansir oleh Puskas.com, Kamis 19 November 2020. Angka ini terhitung dari awal mula penyebaran corona hingga hari ini. Dalam wawancaranya dengan kantor berita Puskas, Sana'a menjelaskan bahwa kasus positif secara keseluruhan tercatat 330 kasus, termasuk 33 kasus positif baru selama 24 jam terakhir. Sementara itu, data lain menginformasikan bahwa 89 kasus meninggal dunia di kalangan pengungsi Palestina di Lebanon akibat pandemi virus corona. Jumlah orang yang sembuh dari virus corona di kalangan pengungsi Palestina mencapai 1.276 orang, jelas Sana'a. Presentasi terbanyak kasus positif virus corona di kamp-kamp pengungsian Palestina berada di kamp-kamp pengungsian di Tripoli. Jumlah kasus virus corona di daerah tersebut yaitu 99 kasus. Sementara di kamp pengungsian lainnya antara lain Sidon 95 kasus, Sur 93 kasus, Beirut 41 kasus, dan Beka 13 kasus. Dalam sepekan terakhir, Lebanon menerapkan lockdown akibat lonjakan kasus positif virus corona dan angka meninggal dunia akibat virus corona. Data Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa lebih dari 110.000 kasus positif virus corona dan 852 kasus meninggal dunia di Lebanon. Beralih ke kabar selanjutnya. Penjajah Israel terus melakukan tindakan sewenang-wenangnya di bumi Palestina. Tindakan ini juga menyasar ke sektor anak-anak Palestina. Tercatat sekitar 400 orang anak Palestina menjadi korban penangkapan penjajah Israel sejak awal tahun 2020 hingga akhir Oktober tahun ini. Otoritas penjajah Israel masih menargetkan penangkapan terhadap anak-anak Palestina.
Menurut lampiran laman situs alquds.co.uk, Kamis 19 November 2020, data terbaru mengungkapkan bahwa pasukan penjajah Israel telah menangkap lebih dari 400 anak Palestina di bawah usia 18 tahun sejak tahun 2020 hingga akhir Oktober lalu. Mayoritas anak-anak Palestina yang ditangkap berasal dari Al-Quds, organisasi tawanan Palestina. Dalam laporannya, bertepatan dengan Hari Anak Dunia yang jatuh pada tanggal 20 November dan Konvensi Anak tahun 1959 dan 1989 menyatakan bahwa sekitaran 170 anak Palestina ditangkap dan ditahan oleh penjajah Israel di 3 penjara pusat penjajah Israel. 3 penjara pusat tersebut adalah Megiddo, Ofer, dan Damon. Otoritas penjajah Israel menegaskan operasi penangkapan anak-anak Palestina serta tindakan penganiayaan terhadap mereka terus dilakukan oleh penjajah Israel. Kebijakan kejam tersebut terus dilakukan penjajah Israel di tengah penyebaran virus corona yang terus berlanjut. Para tawanan anak-anak Palestina mendapat perlakuan sama dengan tawanan dewasa, seperti pemberlakuan sel ganda dan tidak diberi akses untuk dikunjungi oleh keluarga maupun pengacara mereka. Organisasi tawanan Palestina meminta kepada lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, terutama lembaga PBB untuk anak-anak UNESCO, agar melakukan upaya-upaya serius untuk melindungi anak-anak Palestina dan mendesak penjajah Israel untuk mematuhi kesepakatan dan undang-undang internasional, khususnya terkait perlindungan anak-anak. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara Kabar Palestina terkini. Saya Khairul Afani, mewakili kru KNRV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.